Baik, kita akan memulai pembacaan kitab Destin to Reign bab yang ketiga. Judulnya adalah kontroversi sekitar Injil Kasih Karunia. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa bila Anda mengucapkan kata kasih karunia, tidak usah dulu bicara tentang kelimpahan kasih karunia, hanya bicara kasih karunia, orang akan langsung bersikap defensif. Anda akan mendengar orang berkata, "Oh, hati-hatilah terhadap penginjil kasih karunia itu. Aku dengar bahwa ia akan datang ke sini." Atau, "Kamu sekarang harus waspada, terlalu banyak kasih karunia tidak baik bagimu. Kasih karunia harus diimbangi dengan hukum Taurat." Menurut Anda, dari manakah semua ketakutan dan pemahaman yang keliru ini berasal? Ingatlah film Indiana Jones yang pernah Anda tonton. Sebelum pahlawan Indy dapat memegang setiap benda antik apapun yang tidak ternilai harganya, ia harus melewati berbagai halangan dan perangkap di sekitar benda antik yang sangat berharga itu. Panah-panah berapi melesat di sebelah kirinya, panah-panah beracun terbang ke arahnya dari kanan. Lubang-lubang tersembunyi yang penuh dengan tombak-tombak tajam menanti di depannya, dan batu-batu besar berjatuhan dari atas. Begitu banyak halangan telah didirikan hanya karena ada harta karun di ujungnya. Dengan alasan yang sama, iblis telah membangun begitu banyak halangan dan pagar di seputar Injil kasih karunia. Ia sangat menyadari bahwa saat Anda belajar menerima kasih karunia, Anda akan mulai berkuasa dalam hidup. Perhatikan sekali lagi. Pada saat Anda belajar menerima kasih karunia, Anda akan mulai berkuasa dalam kehidupan. Iblis ingin melihat Anda miskin dan hancur. Ia tidak ingin melihat Anda berkuasa dalam kehidupan. Jadi, ia telah bekerja keras untuk mencegah orang-orang percaya menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saat Anda belajar menerima kasih karunia, Anda akan mulai berkuasa dalam kehidupan. Ingat-ingat itu, saudaraku. Renungkan itu. Kontroversi adalah strategi iblis. Strategi iblis adalah mengelilingi kebenaran Tuhan dengan kontroversi untuk mencegah umat Tuhan memperoleh manfaat dari penggenapan janji-janji Tuhan. Ia mendirikan kontroversi sebagai pagar di sekitar kebenaran. Anda selalu dapat mengatakan betapa penuh kuasanya suatu kebenaran melalui banyaknya kontroversi yang iblis dirikan di sekitarnya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk waspada terhadap berbagai tipu daya iblis. Saat Yesus mati di kayu salib, kepala ular itu dihancurkan. Tuhan memberi iblis gelar PhD, Permanent Head Damage, atau kerusakan kepala yang permanen. Anda akan menemukan bahwa strategi-strategi iblis selalu kekurangan kreativitas. Apa yang pernah dilakukannya di masa lampau masih dilakukannya sekarang. Misalnya, saat Tuhan memulihkan kebenaran tentang kesembuhan bagi tubuh Kristus, iblis mendirikan papan tanda bertuliskan ajaran sesat. Selama bertahun-tahun gereja melihat papan tanda itu dan mundur dengan mengatakan, "Oh, itu ajaran sesat. Itu berbahaya dan kontroversial. Mari kita lupakan saja bicara tentang kesembuhan di dalam gereja." Alih-alih mempelajari firman Tuhan untuk mengetahui apa yang dikatakan Tuhan tentang kesembuhan ilahi, gereja malah mundur. Mereka sama sekali tidak memperhatikan bahwa pada waktu Yesus masih hidup di bumi ini, lebih dari 2/3 masa pelayanannya berhubungan dengan menyembuhkan orang-orang sakit.
Ia berjalan keliling untuk menyembuhkan orang-orang sakit, dan setiap orang yang dijamahnya disembuhkan. Alkitab menulis bahwa dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saya berharap ada seseorang di Hollywood yang akan membuat adegan yang terjadi di Lukas 6 ayat 19 itu. Mel Gibson, apakah Anda sedang membaca ini? Mereka, orang-orang yang sakit, yang timpang, dan yang buta datang kepada Yesus, dan kuasa kesembuhan dari Yesus dengan dahsyat dilepaskan ketika orang-orang menjamahnya dan mereka disembuhkan. Itu adalah suatu gambaran yang penuh kuasa, yang hebat, yang dapat Anda bayangkan setiap kali Anda mempercayai Tuhan untuk kesembuhan. Jadi Kristus ada di dalam kita, saudara. Kristus yang di dalam kita itu bekerja atau bersifat sekarang. Dia menyembuhkan saat ini. Dia menyembuhkan kita. Dia memberkati kita. Dunia ini tidak memiliki kebenaran. Manusia mengemas fiksi dan menyajikannya seolah-olah sebagai kebenaran. Mereka menyajikan makhluk-makhluk asing dari luar angkasa dan membuat Anda percaya bahwa makhluk-makhluk asing itu memang nyata. Sebaliknya, kita orang-orang percaya memiliki kebenaran itu. Tetapi kita menyajikan dan mengemas kebenaran itu seolah-olah itu berupa fiksi belaka. Yang benar saja. Orang-orang percaya kita memiliki kebenaran. Marilah kita proklamasikan kebenaran Injil Yesus dengan berani. Hanya kebenaran kasih karunia dan kuasa Yesuslah yang memiliki pengurapan untuk memerdekakan dan untuk membebaskan orang. Saya percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan sedang membangkitkan sebuah generasi baru para sutradara, produser, penulis naskah film di seluruh dunia yang akan mau menyajikan kebenaran Injil Yesus dalam seluruh kemurnian dan kuasanya. Nah, saat Tuhan sedang memulihkan kebenaran tentang kemakmuran kepada gereja, papan-papan tanda itu kembali didirikan oleh iblis dengan menyebutnya sebagai ajaran sesat. Selama bertahun-tahun gereja mengundurkan diri dari pengajaran tentang kemakmuran karena pengajaran itu bersifat kontroversial. Sekali lagi, mereka tidak mau memerhatikan bahwa Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus menjadi miskin di salib itu supaya kita melalui kemiskinannya dapat menjadi kaya, menjadi sejahtera, menjadi makmur. Gereja telah mundur dengan berkata, lupakanlah itu, karena itu terlalu kontroversial. Saya sama sekali tidak dapat mengerti mengapa beberapa orang percaya mau memperjuangkan hak untuk menjadi sakit dan miskin. Apakah Anda sebagai orang tua menginginkan anak-anak Anda sakit dan hidup dalam kemiskinan? Mengapa Anda membawa anak-anak Anda ke dokter ketika mereka sakit? Mengapa Anda memberi dan membiayai anak-anak Anda dengan pendidikan yang terbaik? Bukankah itu semua karena Anda ingin anak-anak Anda diberkati, sehat, dan mempunyai masa depan yang makmur? Apakah menurut Anda Bapa Surgawi menginginkan Anda hidup dalam kekurangan?
Apakah Anda sungguh-sungguh mengira bahwa Bapa Surgawi Anda akan memberkati Anda sekadarnya, sementara jalan-jalan di surga terbuat dari emas murni? Jalan-jalan itu terbuat dari emas murni. Renungkanlah ini sejenak. Jika Anda yang di bumi tahu memberikan apa yang baik, yang terbaik bagi anak-anak Anda, apalagi Bapa Anda yang di surga. Jadi Anda perlu mengerti bahwa Injil itu karena dia memberikan segala kekayaan surgawi kepada kita, maka bagi kita manusia, Injil itu bersifat sangat berlebihan. Kadarnya terlalu tinggi untuk kita bisa pahami dengan nalar kita sebagai manusia. Jadi memang di dalam Injil terkandung unsur kelimpahan yang sangat. Janganlah kita terjebak untuk mengharapkan dari Tuhan sesuatu yang baik menurut manusia saja. Tapi biarlah kita membuka diri untuk menerima apa yang Tuhan katakan baik bagi kita. Walaupun terkadang pemberian Tuhan itu begitu luar biasanya, begitu berlimpahnya, begitu kayanya, sampai kita merasa ini berlebihan, tidak pantas kita terima. Tapi itulah yang Bapa kita ingin berikan kepada kita. Jadi marilah kita menerimanya. Sadarilah bahwa iblis telah menggunakan kontroversi sebagai alat untuk menghalangi orang-orang percaya memiliki akses kepada kebenaran Tuhan yang penuh kuasa dalam sejarah gereja. Ia membangun pagar kontroversi, kesembuhan, kemakmuran, dan kasih karunia untuk mencegah orang percaya berkuasa atas penyakit, atas kemiskinan, dan atas dosa. Semakin banyak kontroversi yang Anda temukan di sekitar suatu kebenaran Tuhan, pastilah semakin besar kuasa dari kebenaran tersebut. Perhatikanlah baik-baik apa yang sedang saya katakan. Tidak semua ini didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus menguji segala sesuatu berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Ujilah segala sesuatu berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Meski demikian, kontroversi adalah alat yang digunakan iblis untuk mencegah umat Tuhan mengakses kebenaran Tuhan. Iblis adalah pendusta yang licik dan pencuri yang penuh tipu daya. Jadi kita harus mendasarkan apa yang kita percayai pada firman Tuhan dan menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Jangan mundur dari kasih karunia hanya karena Anda pernah mendengar seseorang atau suatu buku menyampaikan bahwa pengajaran itu bersifat kontroversial. Pelajarilah firman Tuhan dan perhatikanlah apa yang dikatakan Alkitab tentang kasih karunia. Di halaman 22, subjudulnya adalah layak versus tidak layak menerima kemurahan. Oh, jadi Anda ini adalah salah seorang dari pengkhotbah Injil Kemakmuran. Sahabatku, tidak ada yang disebut pengkhotbah Injil Kemakmuran. Hanya ada satu Injil di dalam Alkitab, dan itu adalah Injil Yesus Kristus. Tapi ketika Anda mempercayai Injil Yesus yang didasarkan sepenuhnya pada kasih karunia-Nya, itu akan menghasilkan kesehatan dan kemakmuran. Nyatanya, Injil Yesus Kristus menuntun kepada berkat, kepada keberhasilan, kesembuhan, pemulihan, perlindungan, terobosan keuangan,
keamanan, damai sejahtera, keutuhan, dan masih banyak lagi. Tuhan memberkati Anda bukan karena Anda baik, tetapi karena Ia baik. Kasih karunia Tuhan didasarkan kepada kesetiaan dan kebaikannya kepada Anda. Itu tidak tergantung kepada perbuatan Anda, tetapi tergantung kepada kemurahannya yang tidak layak Anda terima. Seandainya itu tergantung pada seberapa baiknya Anda, maka itu bukan lagi didasarkan pada kasih karunia, melainkan kepada sistem hukum Taurat. Itu akan merupakan kemurahan yang layak Anda terima karena Anda mengupayakannya melalui ketaatan. Inilah perbedaan antara hukum Taurat dari ikatan perjanjian yang lama dengan kasih karunia dari ikatan perjanjian yang baru. Hukum Taurat adalah kemurahan yang layak diterima karena jika Anda mematuhi perintah-perintah Tuhan secara sempurna, Anda akan diberkati sebagai konsekuensinya. Sedangkan kasih karunia adalah kemurahan yang tidak layak diterima karena di sini Yesuslah yang mematuhi Tuhan secara sempurna dan Anda diberkati dengan percaya kepada Yesus Kristus. Sahabatku, Anda berada di bawah ikatan janji yang mana? Apakah Anda berada di bawah hukum Taurat dari ikatan janji yang lama, ataukah Anda berada di bawah kasih karunia dari ikatan janji yang baru? Apakah Anda berada di bawah kemurahan yang layak Anda terima, ataukah di bawah kemurahan yang tidak layak Anda terima? Seandainya diberkati Tuhan pada saat ini bergantung kepada perbuatan Anda, kepada kemampuan Anda untuk mematuhi hukum Taurat, dan kepada kemampuan Anda untuk membuat diri Anda benar, maka itu tidak ada bedanya sama sekali dengan berada di bawah hukum Taurat perjanjian lama, bukan? Atau berada di kabar baik tidak akan menjadi kabar baik karena tidak ada perbedaan nyata antara ikatan perjanjian yang lama dengan ikatan perjanjian yang baru. Seandainya Anda harus tetap berbuat untuk bisa mendapatkan berkat. Ayolah sahabatku, Tuhan menemukan kesalahan dalam ikatan perjanjian yang lama, dan itu karena alasan yang bagus. Saudara bisa membaca itu di Ibrani 8 ayat 7 sampai ayat 8. Saya mau sedikit memberi komentar di sini, saudaraku. Kenapa dikatakan bahwa Tuhan menemukan kesalahan dalam perjanjian yang lama, atau di Ibrani dikatakan Tuhan menemukan cacat pada ikatan perjanjian yang didasarkan pada hukum Taurat itu? Apakah hukum Tauratnya yang cacat? Tidak. Hukum Taurat itu benar, kudus, dan adil. Tidak ada cacat apapun pada hukum Tauratnya. Tapi tentu saudara mengerti bahwa suatu ikatan perjanjian, terutama ikatan perjanjian yang lama, itu dibuat antara Tuhan dan manusia. Hukum Taurat Tuhan tidak ada cacatnya. Tapi kontrak ini merupakan kontrak yang lemah, yang tidak bisa difungsikan karena sisi manusianya yang tidak mampu mentaati hukum Taurat tersebut. Jadi kalau saudara membayangkan sebuah kontrak bisnis,
Dalam hal ini sebetulnya ikatan perjanjian antara Tuhan dengan manusia, andaikanlah itu kontrak bisnis antara dua pihak atau antara Tuhan dan manusia. Dari pihak Tuhan yang memberikan hukum Taurat, dan hukum Taurat itu sendiri tidak ada cacatnya. Yang cacat atau yang tidak mampu memenuhi tuntutan perjanjian atau kontrak tersebut adalah manusianya. Itulah sebabnya Tuhan menganggap ikatan perjanjian berdasarkan hukum Taurat itu cacat. Atau di sini digunakan kata salah, ada yang salah. Salahnya adalah karena ikatan perjanjian yang lama menuntut pihak manusianya mampu menggenapi tuntutan kebenaran dari hukum Taurat, dan itu tidak akan pernah terjadi karena kelemahan daging pada manusia. Jadi melihat kesalahan itulah atau melihat kelemahan itulah Tuhan mengganti ikatan perjanjiannya, mengganti kontraknya kalau bisnis. Dari perjanjian yang didasarkan pada hukum Taurat menjadi ikatan perjanjian yang didasarkan pada kasih karunia. Mari kita lanjutkan halaman 24. Pagar di sekitar kelimpahan kasih karunia. Salah seorang teman baik saya yang merupakan rekan pendeta pernah mengusulkan kepada dekan suatu sekolah Alkitab terkenal supaya kasih karunia dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Dekan itu menjawab, "Anda harus berhati-hati jika berbicara tentang kasih karunia. Pemahaman terhadap kasih karunia yang semacam ini lazim di banyak lingkungan orang percaya. Saat mereka mendengar kata kasih karunia, mereka langsung menjadi waspada atau curiga. Saya memberitahu sahabat saya yang pendeta itu bahwa saya sebenarnya tidak setuju jika kasih karunia dijadikan suatu topik dalam kurikulum sekolah Alkitab. Kasih karunia bukan suatu topik. Kasih karunia adalah Injil itu sendiri. Kasih karunia adalah kabar baik. Kata Injil secara sederhana berarti kabar baik. Ya, jadi kasih karunia adalah Injil atau kabar baik. Kasih karunia bukan sebuah teologi. Itu bukan suatu topik yang dibicarakan. Itu bukan suatu doktrin. Kasih karunia adalah suatu pribadi dan namanya adalah Yesus. Itulah sebabnya Tuhan ingin Anda menerima kelimpahan kasih karunia. Karena dengan mempunyai kelimpahan kasih karunia, itu berarti Anda mempunyai kelimpahan Yesus Kristus. Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa kasih karunia adalah suatu pribadi dan pribadi itu adalah Yesus? Pertanyaannya bagus. Marilah kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang ini. Yohanes 1 ayat yang ke-17 menyatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perhatikanlah bahwa hukum Taurat diberikan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan, yang ini menyiratkan adanya jarak. Tetapi kasih karunia datang. Kasih karunia datang sebagai satu pribadi dan namanya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah wujud kasih karunia. Yesus Kristus adalah kasih karunia itu. Penting bagi Anda untuk memahami bahwa kebenaran berada di pihak kasih karunia, bukan di pihak hukum Taurat. Ya, kita ulangi lagi ayatnya. Yohanes 1 ayat 17 tadi.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, jadi marilah kita memahami bahwa kebenaran berada di pihak kasih karunia, bukan di pihak hukum Taurat. Firman Tuhan menyatakan bahwa jika Anda mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Sahabatku, kasih karunia adalah kebenaran yang akan memerdekakan Anda, bukan hukum Taurat. Ya, kalau sudah mau tahu ayatnya itu Yohanes 8 ayat 32. Jika kita mengetahui atau mengenal kebenaran itu akan memerdekakan kita, ya. Jadi kasih karunia yang adalah kebenaran, itulah yang akan memerdekakan Anda dan saya. Bukan hukum Taurat yang memerdekakan Anda dan saya, melainkan kasih karunia. Hukum Taurat berada di pihak Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran berada di pihak yang sama dengan juru selamat kita saat ini. Namun ada beberapa orang yang berpegang atau berpendapat bahwa berpegang pada hukum Taurat Musa dan memberitakannya seolah-olah itulah kebenaran yang memerdekakan. Sahabatku, kasih karunia Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran itu berada pada pihak kasih karunia. Sekali lagi, bukan hukum Taurat yang memerdekakan manusia, tetapi kasih karunia. Kasih karunialah yang membuat kita benar. Jika iblis dapat membuat Anda tetap berada di bawah hukum Taurat, ia dapat terus mengalahkan Anda. Anda tidak pernah mendengar perkataan misalnya, waspadalah terhadap hukum Taurat, atau waspadalah terhadap pengkhotbah hukum Taurat itu. Kudengar ia akan datang ke kota. Mengapa tidak pernah ada kontroversi tentang hukum Taurat? Ini terjadi karena iblis ingin Anda tunduk kepada hukum Taurat. Iblis tidak ingin Anda mengetahui bahwa Yesus telah memerdekakan Anda dari hukum Taurat. Jika iblis dapat membuat Anda tunduk kepada hukum Taurat, ia dapat terus mengalahkan Anda. Saya ingin memberi sedikit keterangan di sini. Saudaraku, hukum Taurat itu terasa sangat wajar, bisa diterima, logis bagi penalaran kita. Kita manusia menalar berdasarkan mana yang baik, mana yang jahat. Karena kita semua makan dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu. Jadi kita menalar dari mana yang baik, mana yang jahat. Kita berusaha untuk melakukan yang baik dan kita berusaha untuk menghindari yang jahat. Nah, hukum Taurat terasa sangat wajar bagi pola pikir kita yang seperti itu. Karenanya kita tidak pernah mencurigai atau mewaspadai hukum Taurat sebagai sesuatu yang sesat. Karena hukum itu dengan tegas mengatakan yang ini benar, lakukanlah, yang ini salah, jangan lakukan. Jadi sangatlah wajar semua itu bagi pikiran kita. Sebaliknya kasih karunia didasarkan pada sesuatu yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hukum Taurat, yaitu didasarkan pada kasih Tuhan itu sendiri, didasarkan pada kebaikan Tuhan, pada kebenaran Tuhan. Karenanya kasih karunia tidak bisa kita nalar, kita harus memercayainya, bukan menalarnya.
Yang menarik adalah orang menjadi takut saat Anda memberitahu seseorang yang percaya bahwa dia sepenuhnya diampuni oleh kasih karunia dan bahwa dia tidak perlu lagi mengupayakan kedudukan benarnya di hadapan Tuhan melalui hukum Taurat Musa. Pemberitaan seperti itu dianggap akan menyebabkan orang yang bersangkutan berusaha untuk menjalani kehidupan dalam dosa dan penuh pesta pora. Tapi Alkitab secara sangat jelas menyatakan bahwa kuasa dosa adalah hukum Taurat. Itu 1 Korintus 15 ayat yang ke-56. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi bukan kasih karunia yang memberi orang kuasa untuk berbuat dosa, melainkan hukum Taurat. Semakin lama Anda tunduk kepada hukum Taurat, semakin besar kekuatan yang diberikan kepada dosa. Sebaliknya, semakin lama Anda tunduk kepada kasih karunia, semakin besar kekuatan yang diberikan kepada kasih karunia, dan itu akan semakin mengurangi kekuatan dosa terhadap Anda. Nyatanya Alkitab menyatakan bahwa dosa tidak akan memiliki kekuasaan atasmu karena engkau tidak tunduk kepada hukum Taurat tetapi tunduk kepada kasih karunia. Jangan mengabaikan pernyataan yang penuh kuasa ini. Bacalah ayat itu lagi. Itu berasal dari Roma 6 ayat yang ke-14. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu berada di bawah kasih karunia. Di terjemahan versi bahasa Inggris dikatakan, sebab dosa tidak akan atau tidak boleh lagi berkuasa atas kamu. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu berada di bawah kasih karunia. Ketika Anda dan saya berada di bawah kasih karunia, dosa tidak punya hak untuk menguasai kita. Dosa tidak punya hak untuk menguasai kita karena kita berada di bawah kasih karunia. Dosa hanya berhak menguasai kita kalau kita berada di bawah hukum Taurat. Jadi penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa kita sekarang tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Sehingga sangatlah wajar kalau dosa tidak punya otoritas untuk berkuasa atas kita. Kasih karunia itu suatu lingkup kehidupan di luar wilayah kerjanya dosa. Ini berarti bahwa semakin besar kasih karunia yang Anda terima, semakin besar pula kuasa yang Anda miliki untuk mengalahkan dosa. Dengan kata lain, dosa tidak memiliki kuasa atas Anda saat Anda menerima kelimpahan kasih karunia. Ya, sudah ingat Roma 5 ayat 17 yang sebelumnya kita pernah baca di bab 1. Bahwa saat kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita yang mulai berkuasa dalam kehidupan, bukan dosa yang berkuasa atas kita. Sayangnya, ada orang-orang yang bermaksud baik yang menyampaikan pesan yang sama sekali berbeda. Mereka memberitakan bahwa dosa tidak akan mempunyai kuasa atas Anda selama Anda tunduk kepada hukum Taurat. Jadi saat orang-orang seperti ini melihat dosa, mereka semakin sering memberitakan hukum Taurat.
itu seperti menambahkan kayu bakar ke dalam api. Karena kekuatan dosa justru berada pada hukum Taurat. Dosa dikuatkan jika semakin banyak hukum Taurat diberitakan. Tetapi kuasa untuk mempunyai kemenangan atas dosa dimunculkan jika kasih karunia lebih sering diberitakan. Jadi siapa yang mengganti perannya? Akankah Injil yang sebenarnya ditegakkan atau berdiri? Iblis telah menyelubungi mata domba-domba Tuhan. Inilah saatnya untuk memberitakan kebenaran. Inilah saatnya untuk menyingkirkan selubung dari mata kita dan menghancurkan pagar yang mengitari Injil kasih karunia. Sekarang kita masuk ke subbab pagar di sekitar Injil kasih karunia. Pagar di sekitar anugerah kebenaran, halaman 26. Iblis juga telah mendirikan pagar di sekitar anugerah kebenaran. Hari ini teologi konvensional mengajar Anda bahwa tidak hanya ada yang disebut sebagai kebenaran berdasarkan kedudukan, tetapi ada juga sesuatu yang lain yang dikenal sebagai kebenaran praktis. Mereka sedang menyatakan bahwa meskipun Anda dibenarkan oleh karena kasih karunia, Anda sekarang masih harus berlaku benar, masih harus mematuhi hukum Taurat. Dan mereka menyebut hal ini sebagai kebenaran praktis. Sahabatku, hal ini tidak pernah diajarkan oleh Rasul Paulus. Hanya ada satu kebenaran dalam Yesus Kristus. Marilah kita melihat apa yang Rasul Paulus katakan tentang orang-orang yang tidak mengenal kebenaran ini. Dia berkata, karena mereka gagal mengenal kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan adalah apa yang orang-orang tersebut istilahkan sebagai kebenaran berdasarkan kedudukan. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, nah itulah yang mereka bilang kebenaran praktis, maka mereka menjadi tidak tunduk kepada kebenaran Tuhan. Roma 10 ayat yang ketiga itu. Jadi jelas bahwa Paulus menentang ajaran apapun yang mengatakan bahwa Anda harus mengupayakan dan berjasa untuk mendapatkan kebenaran Anda sendiri. Anda itu entah dibenarkan atau tidak dibenarkan. Bukan membenarkan diri. Anda itu dibenarkan atau tidak dibenarkan. Tidak ada yang disebut sebagai lebih dulu memiliki kebenaran berdasarkan kedudukan, lalu kemudian harus mempertahankannya melalui kebenaran praktis. Anda adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Titik. Anda adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Titik. Kenapa Anda bisa benar? Karena Yesus yang menjadikan Anda benar, bukan karena Anda berbuat benar. Ya, Anda dan saya menjadi benar karena Yesus Kristus yang telah menjadikan Anda dan saya benar, dan kita percaya kepada Yesus. Itulah dasarnya kita menjadi benar. Bukan karena kita berbuat sesuatu yang benar. Walaupun tentunya berbuat sesuatu yang benar adalah akibat yang sangat wajar dari orang-orang yang benar. Mari kita lanjutkan. Perhatikanlah bahwa strateginya di sini adalah menipu orang percaya supaya mempercayai
bahwa kebenaran adalah sesuatu yang perlu Anda capai, Anda upayakan, Anda perjuangkan melalui mematuhi hukum Taurat secara sempurna. Ini kedengarannya sangat baik, terutama bagi kedagingan. Tetapi seandainya memang begitu, maka janji tentang anugerah kebenaran sepenuhnya tidak bisa diterima. Iblis sangat licik. Ia tidak mempunyai masalah dengan kebenaran itu sendiri, tetapi ia menipu Anda supaya Anda mengejar kebenaran versi Anda sendiri melalui mentaati hukum Taurat. Ia ingin Anda bergantung kepada kebenaran Anda sendiri. Jadi ia menghilangkan kata anugerah dari frase anugerah kebenaran. Kemudian ia memberi Anda kesan palsu bahwa Anda bertanggung jawab untuk mengupayakan kebenaran Anda sendiri melalui upaya Anda dan bukan bergantung kepada karya Yesus yang sempurna. Sekali lagi, Anda adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Titik. Ada banyak orang percaya yang sangat tulus mematuhi hukum Taurat dan mengupayakan kebenaran mereka sendiri. Tetapi dengan sangat menyesal, saya harus mengatakan ini. Mereka secara tulus salah. Saudaraku, tadi di bagian sebelumnya juga sempat saya baca tentang orang-orang yang bermaksud baik, bermaksud tulus memberitakan hukum Taurat. Di sini kita dapati orang percaya yang secara tulus ingin mengupayakan kebenaran mereka sendiri dengan cara mentaati hukum Taurat. Satu hal yang menarik adalah ternyata ketulusan kita belum tentu menjamin bahwa kita melakukan atau mempercayai hal yang benar. Tulus bagus, tapi tulus belum tentu benar. Karenanya kita harus memastikan kita tulus tapi juga benar. Jalan Tuhan adalah melalui kasih karunia. Kebenaran tidak dapat diupayakan melalui perbuatan-perbuatan baik. Sekali lagi, kebenaran tidak dapat diupayakan melalui perbuatan-perbuatan baik. Kebenaran hanya dapat datang sebagai sebuah anugerah, sebuah pemberian. Suatu anugerah tidak lagi merupakan anugerah seandainya Anda harus berusaha mendapatkannya. Sebagai contoh, saya memberi Anda sebuah mobil Ferrari merah yang baru, yang mengkilat, dengan syarat Anda harus membayar kepada saya $20.000 setiap bulan seumur hidup Anda. Jika demikian, apakah Ferrari itu benar-benar pemberian dari saya kepada Anda? Tentu saja bukan. Bagaimana hal itu bisa disebut sebagai pemberian jika Anda diharuskan membayar atau bekerja untuknya? Itu penipuan. Tetapi itulah yang beberapa orang khotbahkan pada masa kini. Mereka mengatakan bahwa Tuhan memberi Anda anugerah kebenaran dengan syarat Anda mematuhi hukum Taurat seumur hidup Anda supaya Anda tetap benar. Nah, apakah itu benar-benar anugerah? Ayolah, jika Tuhan memberi anugerah kebenaran, itu memang benar-benar sebuah anugerah. Berhentilah berusaha untuk mengupayakannya sendiri. Anugerah Tuhan diberikan tanpa syarat kepada kita. Anugerah Tuhan diberikan tanpa syarat kepada kita. Tidak ada lagi yang dapat Anda lakukan yang akan membuat Tuhan menjadi lebih mengasihi Anda. Dan tidak ada apapun yang dapat Anda lakukan yang akan membuat Tuhan menjadi kurang mengasihi Anda. Mulailah percaya, sekali lagi, mulailah percaya
bahwa kebenaran adalah sebuah anugerah dalam perjanjian yang baru. Pada masa kini banyak orang percaya yang dikalahkan justru karena mereka sedang berusaha mengupayakan kebenaran versi mereka sendiri dengan cara mematuhi hukum Taurat dan dengan berbuat baik. Sahabatku, kebenaran adalah sebuah anugerah karena apa yang telah Yesus capai bagi Anda dan saya di kayu salib. Semua dosa Anda, dosa di masa lalu, masa kini, dan masa depan, sudah dibasuh oleh darahnya yang kudus. Anda sepenuhnya diampuni saat Anda menerima Yesus ke dalam hidup Anda. Anda tidak akan pernah lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosa Anda. Anda telah dibenarkan sama seperti Yesus, dan itu bukan karena tingkah laku Anda sendiri melalui iman kepadanya dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Jadi maksudnya begini, Anda sekarang sudah dijadikan sama seperti Yesus, sama benarnya. Anda tidak lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosa Anda. Nah, semua itu terjadi bukan karena upaya Anda, bukan karena perbuatan Anda, tetapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada karyanya yang sempurna di kayu salib itu. Ya. Mungkin Anda sedang mengatakan, tetapi aku tidak melakukan apapun untuk menjadi benar. Tepat sekali. Anda tidak melakukan apapun untuk menjadi benar. Dan Yesus tidak melakukan dosa apapun untuk menjadi berdosa. Anda diselubungi atau dibajui bukan oleh kebenaran Anda sendiri, tetapi oleh kebenaran Yesus yang sempurna itu. Itu adalah suatu anugerah yang Ia beli bagi Anda dengan darahnya sendiri. Karena itu, kebenaran di hadapan Tuhan tidak dapat diupayakan oleh Anda dan saya. Kedudukan benar Anda di hadapannya hanya dapat diterima sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Hari ini, hak Anda untuk menjadi benar adalah hak yang sudah dibeli oleh darah, yaitu oleh darah Yesus Kristus. Tidak ada apapun yang dapat Anda lakukan yang bisa membuat Tuhan menjadi lebih sayang kepada Anda. Dan tidak ada apapun yang dapat Anda lakukan yang akan membuat Tuhan kurang mengasihi Anda. Ia mengasihi Anda sepenuhnya dan Ia memandang Anda diselubungi oleh kebenaran Yesus. Anda berbajukan kebenaran Yesus Kristus. Jadi mulailah memandang, saya ulangi, mulailah memandang diri Anda sendiri dalam kebenaran Yesus Kristus itu. Di halaman 29, subjudulnya adalah Surat Izin untuk Berbuat Dosa. Tetapi Pastor Prince, jika Anda berkhotbah bahwa orang selamanya benar di hadapan Tuhan, terlepas dari perbuatannya dan kepatuhannya kepada hukum Taurat, bukankah orang akan berusaha untuk menjalani kehidupan yang tidak bermoral? Bukankah itu akan memberikan izin untuk berbuat dosa? Sebuah pertanyaan yang fantastis. Biarlah saya memulai dengan menanyakan Anda ini. Pernahkah Anda memerhatikan bahwa orang-orang sudah berbuat dosa tanpa menggunakan surat izin atau tanpa adanya surat izin? Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menginginkan setiap orang untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan atas dosa. Izinkanlah saya membuat
ini menjadi suatu pernyataan hitam atas putih supaya tidak ada keraguan. Saya, Joseph Prince, dengan penuh semangat, dengan sepenuhnya, dengan agresif, dan tidak menariknya kembali, menentang dosa. Dosa memang jahat, saya tidak mendukung dosa. Gaya hidup yang penuh dosa hanya menuntun pada kekalahan dan kehancuran. Jadi walaupun tujuan kita memang sama, yang berbeda adalah cara kita memperoleh kehidupan yang berkemenangan itu. Beberapa orang beranggapan bahwa hidup berkemenangan dapat diperoleh dengan memberitakan lebih banyak lagi hukum Taurat. Sedangkan saya yakin sekali bahwa hidup berkemenangan diperoleh melalui pemberitaan kasih karunia Tuhan. Jika Anda mengunjungi gereja kami, Anda tidak akan menemukan jemaat yang setelah menerima kabar baik tentang kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kemudian ingin lari dan mulai lagi hidup di dalam dosa. Tentu saja tidak. Nyatanya beberapa pelaku bisnis, eksekutif manajemen, pengusaha swasta, pengacara, akuntan, dan konsultan terkemuka di Singapura mengikuti acara kebaktian gereja kami, dan Anda akan menemukan suatu jemaat yang benar-benar mengasihi pribadi Yesus Kristus. Anda akan mendengar kesaksian-kesaksian yang ajaib dan luar biasa tentang bagaimana pernikahan dipulihkan, bagaimana utang-utang yang sangat besar sampai jutaan dolar secara ajaib dihapuskan, bagaimana penyakit parah telah disembuhkan secara ajaib, dan kesaksian luar biasa lainnya tentang kabar baik yang Yesus bawa. Dosa menjadi kehilangan daya tariknya saat Anda berjumpa dengan pribadi kasih karunia yaitu Yesus Kristus dan menyadari semua berkat-Nya untuk Anda dan menyadari apa yang telah Ia lakukan di kayu salib. Perhatikan ini, saudara. Dosa menjadi kehilangan daya tariknya hanya ketika Anda berjumpa dengan pribadi kasih karunia itu, yaitu Yesus Kristus. Dan hanya ketika Anda menyadari semua berkat-Nya untuk Anda dan menyadari apa yang telah Dia lakukan untuk Anda di kayu salib. Anda akan mulai menyadari bahwa Anda sudah diberi anugerah kebenaran yang luar biasa dan Anda tidak melakukan apapun untuk layak menerimanya. Anda tidak melakukan apapun untuk mengupayakannya, dan Anda tidak melakukan jasa apapun sehingga mempunyai hak untuk menerimanya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah perjumpaan dengan Yesus menyebabkan Anda ingin hidup dalam dosa? Tentu saja tidak. Sebelum saya membaca lebih lanjut, saya ingin menambahkan sedikit. Justru memahami kasih karunia secara teori, secara pengetahuan, tanpa Anda sendiri berjumpa dengan Yesus, itulah yang akan mengakibatkan Anda tergoda untuk melakukan hal-hal yang di luar kasih karunia. Jadi faktor perjumpaan dengan Yesus adalah faktor yang sangat penting dalam menghidupi kasih karunia. Bukan karena kita tahu teorinya, tetapi karena kita berjumpa dengan pribadinya. Ketika itulah kita berubah. Oke, saya lanjutkan. Apakah perjumpaan dengan Yesus menyebabkan Anda ingin berusaha hidup dalam dosa? Tentu saja tidak. Sebaliknya, itu akan menyebabkan Anda semakin jatuh cinta kepada Yesus. Itu akan menjadikan Anda suami, ayah, ibu rumah tangga, dan pelajar yang lebih baik lagi. Itu akan menjadikan Anda seseorang
yang dengan segenap hati rindu menjaga kemuliaan Tuhan Yesus dengan menjalani kehidupan yang berkemenangan atas dosa dengan kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Sibuklah dengan Kristus, bukan dengan diri sendiri. Itu akan menjadikan Anda mulai berkuasa dalam hidup melalui satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang disebut sebagai revolusi Injil. Firman Tuhan menyatakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Terjemahan bahasa Inggris untuk ayat ini sangatlah bagus. Ayat ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-34. Versi King James mengatakan begini, awake to righteousness. Tersadarlah, terjagalah, terbangunlah terhadap kebenaran. Sadarilah kebenaranmu. Pahami itu. Ya. Setelah itu dilanjutkan dengan dan jangan lagi berbuat dosa. Sadarilah kebenaran, terjagalah akan kebenaran, dan jangan berbuat dosa lagi. Semakin Anda menyadari bahwa Anda benar, semakin banyak kemenangan yang akan Anda alami atas dosa. Jadi bangunlah atau terjagalah setiap pagi dan bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Bangunlah setiap pagi dan bersyukurlah kepada Tuhan dan dengan menyadari bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Pemulihan terakhir. Sejak berabad-abad Tuhan telah memulihkan kembali kebenarannya kepada gereja, dan saya percaya bahwa kebenaran yang terakhir yang dipulihkan adalah pribadi Yesus Kristus dan semua yang telah Ia capai di kayu salib. Pewahyuan tentang karya Yesus yang sempurna akan semakin kuat pada akhir zaman, dan manusia akan mulai menikmati manfaat penuh dari ikatan perjanjian baru berdasarkan kasih karunia. Yesus tidak mati di kayu salib untuk kita karena kita layak menerimanya. Kita semua layak mengalami api neraka, tetapi kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kata ditebus atau redeemed secara harafiah berarti dibeli dengan harga tertentu. Dan harganya adalah Yesus sendiri. Ia menyerahkan dirinya sendiri supaya Anda dan saya dapat menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan dan anugerah kebenaran untuk berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi ini semua adalah tentang Yesus Kristus. Inilah saatnya bagi gereja untuk berhenti menjauhi kasih karunia dan berhenti berkhawatir jika atau jangan-jangan itu bersifat terlalu kontroversial. Pelajarilah firman Tuhan dan mulailah melihat pada diri sendiri, pada diri kita masing-masing, bahwa kuasa Tuhan itu menyelamatkan. Buktikanlah itu dalam kehidupan kita, saudaraku, bahwa kuasa Tuhan itu menyelamatkan kita. Berhentilah menjauhi kasih karunia. Mengenai pekabaran Injil kasih karunia, perkenankan saya mengajar Anda bagaimana mengetahui jika suatu pengajaran kasih karunia yang sedang Anda dengarkan sesuai dengan doktrin yang sehat. Saat Anda menyimak kasih karunia perjanjian baru diberitakan, itu selalu menyingkapkan tentang Yesus Kristus.
itu selalu mengungkapkan lebih banyak dan lebih banyak lagi tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Yesus selalu dimuliakan ketika kasih karunia diajarkan. Tidak ada kasih karunia tanpa Yesus. Ya, tidak ada kasih karunia tanpa Yesus. Jadi janganlah terlalu mudah terkesan hanya karena seseorang memberitakan atau memberitahu Anda bahwa ia memberitakan kasih karunia. Firman Tuhan mengajar kita untuk menguji segala sesuatu. Tuhan menghendaki kita bersikap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bahkan ketika Anda sedang membaca buku ini, saya ingin Anda membuka Alkitab Anda dan mempelajari firman Tuhan itu sendiri, serta melihat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dalam ikatan perjanjian yang baru itu menjadi hidup bagi Anda. Kasih karunia bukanlah suatu doktrin. Kasih karunia adalah sebuah pribadi dan namanya adalah Yesus Kristus. Karena itu, tidak ada pengajaran kasih karunia tanpa Yesus Kristus. Anda tidak dapat memisahkan Yesus Kristus dari kasih karunia. Jika orang terus-menerus menghilangkan kata kasih karunia dalam khotbah-khotbahnya dan tidak memuliakan Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna, maka bukan Injil kasih karunia yang sedang dia beritakan. Demikian juga untuk mengetahui lebih lanjut apakah yang sedang Anda dengarkan adalah berita kasih karunia, perhatikanlah bahwa kasih karunia tidak menunjuk atau tidak merujuk kepada upaya Anda, kinerja Anda, atau perbuatan Anda. Kasih karunia tidak menjadikan upaya manusia dan kasih karunia sepenuhnya menunjuk kepada upaya-upaya Yesus serta segala sesuatu yang telah Dia lakukan. Hukum Taurat membuat manusia memusatkan perhatian kepada diri sendiri. Hukum Taurat selalu bertanya, apakah yang harus aku lakukan? Tetapi kasih karunia membuat manusia memusatkan perhatian kepada Kristus. Kasih karunia bertanya begini, apa yang telah Yesus lakukan? Halaman 32. Bagian Anda hanyalah mempercayai Yesus Kristus. Dan begitu Anda percaya, Anda diberkati dan dibenarkan. Di bawah hukum Taurat, Anda dibebani untuk menampilkan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan hukum Taurat maksudnya. Di bawah kasih karunia, bebannya ada pada Yesus yang telah melakukannya di kayu salib. Itu sebabnya mengapa Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus tidak sedang berbicara kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat karena pekerjaan sekuler mereka. Ia sedang berbicara kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat karena tuntutan-tuntutan hukum Taurat Musa. Beban hukum Taurat itu sulit dan berat. Yesus datang untuk mengungkapkan kasih karunia, dan beban kasih karunia itu ringan dan mudah karena tidak melibatkan apapun dari diri Anda. Semuanya berasal dari Kristus.
Ia telah menanggung beban dosa demi Anda. Di bawah kasih karunia, bagian Anda hanyalah mempercayai Yesus. Begitu Anda percaya, Anda diberkati dan dibenarkan. Bukankah ini kasih karunia yang luar biasa? Kasih karunia dari ikatan janji yang baru begitu penuh kuasa sehingga telah ada upaya-upaya untuk menyimpangkan pengajaran kasih karunia Tuhan. Ada yang menyebut dirinya pengkhotbah yang memberitakan kasih karunia yang tidak berasal dari Tuhan. Mereka mempercayai keselamatan universal dan menyatakan bahwa karena kasih karunia Tuhan, semua orang akan diselamatkan, bahkan tanpa perlu mempercayai Yesus Kristus. Ini adalah dusta dari jurang neraka. Tidak ada seorang pun dapat diselamatkan kecuali melalui Yesus Kristus, juru selamat kita. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa dan menerima hidup kekal tanpa melalui Yesus. Tidak ada kasih karunia tanpa pribadi Yesus. Ajaran keselamatan universal adalah dusta yang sama sekali tidak menghormati Yesus dan menyangkal karyanya di kayu salib. Kasih karunia sejati selalu menjadikan Yesus pusat dari segala sesuatu. Semuanya adalah tentang Yesus Kristus. Inilah saatnya bagi umat Tuhan untuk merubuhkan pagar kontroversi sekitar kasih karunia dan mulai mengungkapkan atau menyingkapkan semakin banyak lagi tentang Yesus. Ini adalah inti pelayanan saya, menyingkapkan tentang Yesus dan melihat lebih banyak lagi tentang Yesus, tentang kebaikannya, tentang kesempurnaannya dan kasih karunia-Nya. Semua itu adalah tentang membawa kembali keajaiban kepada kasih karunia. Kasih karunia itu sesuatu yang ajaib, saudaraku. Dan semakin lama telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa karena kita terbiasa mendengarnya. Tapi di sini Joseph Prince menekankan dia mau menyampaikan kembali, menghadirkan kembali betapa ajaibnya yang namanya kasih karunia itu. Jika orang-orang percaya tidak memahami bahwa kasih karunia Tuhan adalah kemurahannya yang tidak layak diterima, yang tidak diupayakan, dan yang tidak semestinya, maka mereka akan bergantung pada upaya-upaya mereka sendiri untuk mematuhi hukum Taurat Musa, supaya mereka menjadi layak menerima, mengupayakan, dan mendapatkan kemurahannya. Demikian juga jika orang-orang percaya tidak mengerti bahwa kebenaran adalah suatu anugerah dan bahwa itu adalah tentang kedudukan benar, bukan perbuatan benar, mereka akan bergantung sepenuhnya pada upaya-upaya mereka sendiri untuk menerima anugerah ini. Saya ulangi kalimat terakhir ini. Jika orang-orang percaya tidak mengerti bahwa kebenaran adalah sebuah anugerah dan bahwa kebenaran adalah tentang kedudukan benar, bukan tentang perbuatan benar, mereka akan bergantung sepenuhnya kepada upaya-upaya mereka sendiri untuk menerima anugerah ini. Karenanya sangatlah perlu kita memahami, menyadari bahwa kebenaran adalah anugerah. Kebenaran mustahil diupayakan dari perbuatan-perbuatan benar kita. Merubuhkan pagar kontroversi. Sahabatku, Anda ditakdirkan untuk berkuasa dalam kehidupan Anda.
adalah kesukaan Tuhan untuk melihat pernikahan Anda diberkati, kehidupan keluarga Anda diberkati, dan gudang-gudang penyimpanan Anda melimpah lebih dari cukup, serta tubuh Anda penuh dengan hidup kebangkitan Yesus. Mulailah melihat bahwa iblis telah mengitari Anda dengan pagar dan membangun benteng yang telah begitu diperkuat, sehingga hari ini semuanya tampak seperti tembok-tembok tebal. Tembok-tembok tebal ini mengitari kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita merobohkan tembok-tembok tebal ini, karena senjata peperangan kita tidak bersifat duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Tuhan untuk meruntuhkan benteng-benteng. Marilah kita runtuhkan benteng-benteng ini yang telah merampas takdir orang-orang percaya untuk berkuasa dalam kehidupan. Mulailah menerima harta karun yang dibeli dengan darah Yesus bagi Anda, dan mulailah berkuasa dalam setiap bidang kehidupan Anda. Perhatikan ini, saudara. Mulailah menerima. Jadi kita perlu mengambil satu keputusan, satu sikap baru, yaitu mulailah menerima harta karun yang dibeli dengan darah Yesus Kristus bagi Anda, dan mulailah berkuasa dalam setiap bidang kehidupan Anda.